Hai Expertisan, ketemu lagi dengan saya Maria. Sekarang kita lagi ada di Bekasi. Nah, kita mau mereview nih rumah yang akan launching terbaru dari Grand Duta City. Tipe Thompson ini mempunyai dimensi lebar 6 dan panjang 15 meter. Jadi di bagian depannya kita bisa lihat ya, di sini ada carport yang cukup besar. Jadi kalau kalian punya mobil, mungkin mobil yang besar juga muat nih dengan sepeda motornya. Tapi kalau dua mobil kayaknya terlalu mepet ya. Nah, di sebelah kanannya juga sudah terdapat untuk taman kecil seperti ini. Di bagian lantai keramik carport ini sudah memakai keramik yang kasar seperti ini ya teman-teman. Permukaannya ini bisa dibilang kita lihat mirip dengan batu-batuan alam. Lalu sudah dilengkapi juga dengan kanopi seperti ini. Nah, teman-teman nanti kalau beli rumahnya sudah mendapatkan kanopi seperti ini ya. Sama dengan tipe-tipe rumah yang ada di klaster Pasadena yang lain, mode rumah tipe Thompson ini menggunakan gaya desain minimalis dengan sentuhan American Classic. Dapat kita lihat di bagian fasad depannya, terdapat perpaduan warna antara abu-abu muda, abu-abu sedang, dan abu-abu agak tua. Melewati area carport, kalian bisa lihat di sini ada teras ya, ada perbedaan level antara carport dan juga teras ini. Untuk bagian jendelanya pun terdapat 3 panel jendela seperti ini ya teman-teman, dengan list aluminium warna hitam yang menampilkan konsep sedikit klasik. Di bagian area pintu depan ini, pintunya sudah terbuat dari solid door wood dan juga sudah dilengkapi dengan sistem smart door lock. Sistem smart door lock ini sudah menggunakan PIN, menggunakan kartu, ataupun bisa dengan sidik jari atau fingerprint, dan juga kalian juga bisa menggunakan kunci biasa loh teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti baterai dari smart door lock ini habis, kalian tetap bisa gunakan kunci ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di ruang tamunya. Nah, di ruang tamu ini sudah terdapat 3 panel jendela yang tadi kita bisa lihat dari depan ya. Nah, panel jendela ini aktif nih teman-teman, jadi kita bisa buka. Selain untuk penerangan, juga bagus untuk sirkulasi nih teman-teman. Di rumah contoh ini juga sudah didesain cukup apik nih teman-teman, karena sudah menggunakan gaya desain yang memakai wall molding seperti ini. Jadi teman-teman bisa nih contoh untuk nantinya kalau sudah serah terima rumahnya mau didesain seperti ini. Di area sebelah kiri sudah terdapat satu TV besar dan juga di bawahnya sudah terdapat lemari TV-nya nih teman-teman. Nah, lemari TV-nya dipergunakan yang nempel ke dinding. Jadi area bagian bawahnya tetap kita bisa pel nih tanpa ada gangguan ya. Nah, di sebelah sini sudah dilengkapi dengan furniture yaitu berupa sofa. Nah, sofanya ini sudah didesain dengan interior ini cukup bagus nih. Kenapa? Karena di bagian area bawah sofanya ini kita bisa pergunakan untuk area menyimpan barang. Ini memakai pintu yang kayak soft close gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak pakai handle. Jadi kelihatannya clean look tapi tetap cantik dengan menggunakan molding dan warna kayu seperti ini nih. Nah, di bagian dinding sebelah sini selain ada wall molding juga dibikin satu kotak rahasia untuk menyembunyikan kotak dari LCD. Jadi dari luarnya kelihatan seamless ya teman-teman. Jadi kelihatan lebih rapi dan menarik. Di area depan daripada sofa juga sudah ditaruh coffee table yang kecil seperti ini. Walaupun kecil tapi dia fungsional karena bisa dipergunakan untuk naruh kopi aja nih seperti ini. Nah, di bagian daripada dapur ini sudah dilengkapi dengan tabletop seperti ini ya teman-teman, dari marmer, dan juga dengan backspace-nya kita lihat di sini mengikuti daripada marmer yang ada di bawahnya nih. Lalu dikasih tambahan ambalan nih teman-teman. Lalu di bagian atasnya kalau kita lihat di interior rumah ini cantik banget ya, karena dia ada memakai kaca cermin seperti ini sehingga mendapatkan ilusi optik ruangan tampak lebih lega dari seharusnya. Di bagian atas daripada kaca ini sebenarnya bisa dipergunakan sebagai lemari juga nih teman-teman. Tapi kalau di sini kita lihat hanya sebagai hiasan ya, supaya dari bawah ke atas itu look-nya itu nggak keputus tuh. Jadi mentok sampai ke atas menambah kesan mewah daripada kitchen set yang ada di ruangan ini. Di bagian bawah daripada tabletop kita bisa lihat ada beberapa slot untuk laci maupun satu lemari besar di mana kita bisa taruh LPG di sini nih. Tapi kalau teman-teman menggunakan kompor listrik bisa juga dipergunakan untuk menaruh rak piring ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin suka memasak yang banyak asapnya, mungkin bisa ditambahin cooker hood nih di area sebelah sini ya teman-teman. Nah, kalau dari ruang tamu ini tanpa sekat ya teman-teman, jadi konsepnya tetap open space. Kalau kita lihat bingung ya, di mana sih meja makannya? Kok ada dapurnya 2, tapi ruang makannya belum kelihatan nih. Ini nih salah satu trik yang bisa kalian tiru. Kalau kita lihat dari luar sebenarnya ini terlihat sama-sama seperti laci ya teman-teman yang identik antara kanan dan kiri. Padahal sebenarnya
Disinilah letak adanya meja makan. Tuh. Tara, sekarang kita buka sehingga ini bisa menjadi meja makan nih teman-teman. Tuh, cakep banget kan? Jadi sehingga kalian bisa tambahin aja dudukan di sini maupun di situ. Jadi kalau misalnya kalian masak-masak bisa langsung dihidangin nih di sini nih. Wah, cakep banget nih, bisa banget buat inspirasi kalian di rumah. Melewati dari dapur kering, kita akan ketemu dengan taman belakang yang dipisahkan dengan pintu sliding seperti ini. Pintu slidingnya ini terbuat dari kaca, di mana pinggirannya ini dia memakai kusennya aluminium dan juga relnya udah aluminium nih teman-teman. Jadi kita bisa geser seperti ini. Wah, ini sih memaksimalkan banget ya untuk sirkulasi udara yang bagus. Kalian selain untuk penerangan, ini bagus banget nih untuk sirkulasi udara. Jadi tinggal buka jendela depan dan belakang kayak gini, aliran udaranya udah ngalir banget nih di dalam rumah ini. Nah, kita lihat ke area bagian belakang rumahnya ya. Area bagian belakang ini masih terdapat sisa lahan seperti ini. Nanti lahannya ini bisa dipergunakan untuk taman ataupun dapur kotor seperti ini. Untuk di area dapur basah di bagian belakang ini, kalian akan mendapatkan tabletop ya. Nanti tabletopnya akan dilapisi dengan homogeneous style seperti ini. Nih teman-teman, seperti backsplash yang ada di sini. Dan juga seperti ini nih. Kurang lebih dapatnya seperti ini nih teman-teman. Dan juga sudah terdapat kitchen sink dan juga keran seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau untuk kabinet bagian bawah maupun ambalan di atas ini sebagai inspirasi aja nih. Kalau kita lihat di rumah contoh ini dari atap yang nanti ada air hujannya bisa terjun bebas nih airnya ke arah bawah. Untuk memecah tetesan-tetesan air itu di bawahnya udah dilengkapi dengan batu-batu yang cantik seperti ini nih. Jadi batu-batu putih ini selain cantik juga berguna untuk memecah tetesan air hujan sehingga tidak mengotori tembok ataupun lantai yang ada di sekitarnya. Nah, setelah dari dapur, kita akan membahas kamar yang ada di lantai satunya ya. Nah, rumah Thompson ini sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur yang ada di lantai satu nih. Kamar tidur ini bisa dipergunakan sebagai kamar tamu, biasanya untuk kamar orang tua juga bisa nih. Karena kan orang tua males ya untuk naik turun tangga. Tapi bisa dipergunakan juga untuk home office seperti ini. Nah, di sebelah kirinya bisa menggunakan ranjang seperti ini yang dipergunakan bisa untuk satu orang aja nih. Jadi kurang lebih yang di sini kita bisa lihat memakai kasur ukuran 90 cm. Lokasi untuk home office-nya ini sangat fungsional ya teman-teman. Karena di sini interiornya sudah dipikirin menghadap ke arah jendela, di mana penerangannya untuk siang hari itu sangat maksimal nih teman-teman karena memakai cahaya alami matahari. Nah, jendelanya pun bisa dibuka ke arah bagian depan carport nih teman-teman. Jadi, pertukaran udara untuk kamar ini pun sirkulasi udaranya sangat maksimal juga. Wah, kebayang nih, enak banget bertamu di rumah yang seperti ini. Jadi di area tempat tidur untuk tamunya ini sudah dilengkapi juga dengan rak seperti ini nih teman-teman. Jadi di area raknya bisa ditambahi dengan buku-buku, pajangan, figura-figura, ataupun mainan-mainan yang lucu juga bisa nih. Pajangan-pajangan dari souvenir berbagai negara bisa banget dipamerin di sini juga nih teman-teman. Apalagi dipadukan dengan aneka bantal, tumpukan bantal seperti ini juga selimut yang ada di sini. Waduh, tambah cozy banget nih kalau mau jadi tamu di rumah ini. Nah, di area bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan laci-laci seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin menyimpan throw pillow ataupun throw blanket seperti ini bisa banget nih. Tanpa harus menyediakan lemari lagi, sudah bisa ditaruh di area bagian bawah dari dipan kasur kalian. Nah, ini bisa banget nih. Kalian memakai pajangan seperti ini. Jadi kalau misalnya mau keluar ataupun mau masuk kamar nih gampang banget ya. Kita naruh tas maupun topi seperti ini teman-teman. Untuk mengisi area kosong di bagian dinding sebelah kiri juga bisa digantungkan lukisan-lukisan yang cukup besar seperti ini nih teman-teman. Ini bisa buat ide ya. Sehingga masih serasi dan senada dengan warna-warna yang ada di dalam rumah ini. Area lantai kamar tamu yang ada di rumah contoh ini dilapisi dengan SPC atau vinil yang menyerupai motif kayu nih teman-teman. Jadi membedakan antara bagian luar yang sudah menggunakan homogeneous style 60x60 dengan motif marmer, tidak lupa juga dipadankan dengan karpet sehingga selain menambah tekstur juga menambah motif yang ada di dalam ruangan ini. Setelah kita melihat kamar tidur tamu yang ada di lantai 1, kita mau lihat kamar mandinya.
Kalau kita lihat dari interior rumahnya, ini karena di rumah contoh, jadi kita tidak menggunakan display pintu nih teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari interiornya, saya yakin ini akan menjadi pintu kamuflase nih di sini. Di mana pintu kamuflasenya menggunakan molding seperti ini, sehingga kalau dari luar, ini kelihatan seamless. Seperti wall molding yang ada di area bagian ruang tamu nih teman-teman. Jadi ini seperti pintu kamuflase, tapi ditandai dengan gagang pintu seperti ini. Jadi dipikirnya lemari, ternyata tara, ini kita akan ketemu sama kamar mandi. Karena kamar mandinya memanfaatkan untuk area di bawah tangga, maka ada step turun seperti ini ya teman-teman. Satu, dan sedikit ada step lagi di mana membedakan antara level kamar mandi dengan level bagian luar. Nah, di kamar mandi ini kita bisa lihat di bagian dindingnya semuanya sudah dilapisi dengan keramik seperti ini. Nah, keramiknya ini keramik warna putih dan juga keramik yang bermotif marmer pada area lantainya. Motif keramik yang dipakai pada lantai kamar mandi hampir sama nih dengan motif yang ada di ruangan-ruangan lainnya. Nanti kalian akan mendapatkan satu wastafel seperti ini ya teman-teman. Bisa buat ide juga ditambahi dengan tabletop dan juga lemari seperti ini untuk taruh handuk nih teman-teman. Ada ambalan kecil dan juga cermin di mana kita bisa menaruh barang-barangnya di sini nih teman-teman. Dan juga tempat untuk menaruh botol-botol sabun nih teman-teman. Di area sebelah wastafel sudah dilengkapi juga dengan toilet Toto, Eco Flush, dan juga jet washer di sebelah dari toilet duduknya ya teman-teman. Lalu memasuki area kamar mandi basah, kita akan ada perbedaan level yang ada di lantainya nih. Untuk area kamar mandi basah sudah terdapat shower head dan keran seperti ini. Nah, di sebelah daripada pintu kamuflase ke kamar mandi akan terdapat juga satu lemari yang seperti ini nih. Nah, lemari ini kalau ditarik nih, pinter banget interior desainnya, memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai menjadi ruangan yang bisa dipakai untuk menaruh ironing board seperti ini nih. Kalau misalnya kalian nggak mau taruh ironing board, bisa juga untuk menaruh perlengkapan seperti alat pel ataupun alat kebersihan kemoceng dan yang lainnya. Lalu di area bagian bawah tangganya ini tetap dimaksimalkan nih untuk storage-nya, yaitu menggunakan lemari yang di dalamnya sudah ada laci yang bisa digeser seperti ini nih teman-teman. Kalau di area yang sana karena terlalu kecil, jadi hanya menggunakan pintu kamuflase aja ya. Pintu itu nggak bisa buat dibuka. Sekarang kita sudah selesai mereview semua yang ada di lantai 1. Kita naik ke lantai 2-nya yuk. Di bagian area tangga ini terdapat railing seperti ini. Railingnya sudah terbuat dari kayu dan di bawahnya ini terdapat besi yang berwarna hitam seperti ini ya teman-teman. Sehingga kesan minimalisnya tetap dijaga. Lalu di area tembok di sebelah kirinya ini juga ditempatkan wall molding seperti ini yang separuh doang nih teman-teman. Jadi tetap menjaga keharmonisan antara interior yang ada di lantai 1. Untuk di area bagian tangganya ini nanti kalian akan dapatnya adalah homogeneous style ya. Seperti lantai yang ada di lantai 1. Di area bordes tangga terdapat jendela yang tinggi seperti ini teman-teman. Nah, jendelanya ada 2 panel ya. Untuk panel yang di bawah, jendela mati yang tidak bisa dibuka untuk penerangan saja. Namun di bagian area atasnya, jendelanya itu bisa dibuka juga untuk memaksimalkan sirkulasi nih teman-teman. Naik ke lantai 2 ini tidak terasa capek nih teman-teman, karena jarak anak tangganya tidak terlalu tinggi. Untuk kamar tidur anaknya terdapat di area di samping tangga seperti ini. Kita lihat yuk, kamar anaknya ini terasa cukup spesies ya, karena dimensinya sudah 3 x 3 meter nih. Untuk interior yang ada di sini menggunakan bunk bed seperti ini nih teman-teman. Jadi untuk kalian yang punya 2 putra tapi ingin menghemat space karena kamarnya cuma 1 untuk anak, maka kalian bisa menggunakan ide seperti ini. Untuk ukuran kasur yang dipakai di sini adalah ukuran kasur single 90 x 2 meter nih teman-teman. Jadi untuk di bagian area kakinya masih ada space, juga di bagian area kepalanya. Untuk di bagian yang arah kaki, kita bisa tempatkan rak-rak seperti ini. Rak-rak itu bisa dipergunakan untuk rak buku maupun pajangan-pajangan ataupun mainan anak. Di bagian area kepala, ini terdapat juga ya meja yang bisa dibuka juga nih. Karena di meja ini sebetulnya adalah area untuk menyimpan seperti ini nih teman-teman. Sekali lagi, permainan warna, permainan lampu, LED strip, dan juga penerangan lampu antara kuning dan putih bisa dimainkan untuk menambah hangatnya dari ruangan. Di kamar ini juga sudah dilengkapi dengan jendela ya teman-teman. Jendelanya ini ada 3 panel. 1 panel di bagian kanan dan 2 panel di bagian kiri. Nah, panelnya ini yang di bagian
kanan dan kiri tengah itu bisa kebuka nih teman-teman. Selain daripada ranjang, juga sudah dilengkapi dengan area belajar seperti ini. Area belajarnya di sini kita bisa lihat menggunakan 2 kursi dan juga ada laci yang di atasnya bisa dipergunakan sebagai tabletop untuk meja belajar. Ruangan ini juga cukup spacious karena lemarinya pun sudah cukup fungsional nih teman-teman ya. Di dalamnya sudah ada lemari untuk menggantung pakaian, melipat pakaian, dan juga ada laci nih di sini. Lalu untuk menghemat space di sini, untuk pintunya sudah dilengkapi dengan kaca yang tinggi seperti ini. Jadi full body mirror-nya ini selain untuk berdandan ataupun berkaca saat kita sudah siap-siap untuk pergi, juga bisa dipergunakan sebagai ilusi optik untuk ruangan ini sehingga tampak terasa lebih luas. Lalu di area bagian kanan dan kiri juga sudah dilengkapi dengan lemari berambelan seperti ini nih teman-teman. Jadi lemarinya bisa buat menaruh barang-barang, menaruh buku cerita, menaruh boneka, ataupun dipercantik dengan pot dalam tanaman seperti ini. Untuk wallpaper di kamar anak ini dipilih motif yang cukup ceria nih teman-teman. Jadi temanya ini seperti tema yang ada di dalam buku cerita dongeng. Lalu di bagian bawahnya menggunakan wall molding separuh seperti ini, di mana wall moldingnya tidak diwarnai dengan warna putih, tetapi dengan warna hitam. Nah, ini ada fungsinya sih. Biasanya kalau anak-anak kan suka coret-coret. Nah, di sini anak-anak bisa mencoret, melukis, lalu bisa diganti. Mungkin temanya bisa dirubah-rubah setiap hari atau setiap minggu. Kalian bisa berkreasi bersama putra-putri kalian. Sebelah kamar anak terdapat kamar utamanya. Kita lihat yuk. Kamar utama ini cukup spacious karena mempunyai dimensi yang hampir 3 x 4 meter persegi nih teman-teman. Jadi di kamar utama rumah contoh ini bisa kita lihat ditempatkan king size bed seperti ini. Nah, lalu di bagian area depannya sudah terdapat 6 kaca jendela besar, di mana di bagian bawahnya itu kaca mati dan di kaca bagian atasnya itu bisa dibuka tutup ya teman-teman. Lalu di sebelah daripada tempat tidur kita lihat di sini ada lemari untuk menggantung pakaian. Dan juga ada ambalan untuk menaruh tas. Di bagian area atas juga sama. Lalu di area bawahnya ada laci untuk pakaian-pakaian yang dilipat ya teman-teman. Untuk memaksimalkan ruangan yang ada, di sebelah daripada lemari sudah dilengkapi dengan area dandan seperti ini nih teman-teman. Area dandannya memakai meja yang menggantung seperti ini, di mana mejanya sudah dilengkapi dengan laci-laci seperti ini ya teman-teman. Dan di area bawahnya kosong sehingga kita bisa leluasa menyimpan kursi untuk berdandan di situ. Area depan daripada kasur sudah ditempatkan area TV seperti ini nih. Jadi di sini ada TV, ada juga lemari untuk TV di bagian bawahnya. Dimana sekali lagi TV ini menutupi untuk power outlet maupun tempat antena yang ada di belakangnya ya. Setelah kita membahas master bedroomnya, kita melihat area sebelah sini nih. Area ini adalah area yang sudah dilengkapi dengan jendela nih teman-teman, jendela atas dan bawah. Nah, jendela atas ini bisa kita buka untuk sirkulasi udara. Jadi dari kamar, arah sirkulasinya mengarah ke bagian sini selain daripada bordes tangga tadi nih. Di belakang saya ini sudah terdapat 1 kamar mandi sharing untuk kamar utama dan juga kamar anaknya. Kamar mandinya cukup fungsional ya teman-teman dengan model yang memanjang seperti ini. Jadi di area bagian depan dekat dengan pintu sudah dilengkapi dengan wastafel seperti ini. Lalu di bagian bawahnya ini nanti teman-teman bisa tambahkan sedikit lemari untuk menaruh handuk bersih nih teman-teman. Lalu di bagian atasnya sekali lagi mirip dengan kamar mandi yang ada di lantai 1 ditempatkan juga rak ambalan seperti ini yang senada dengan cermin. Tidak lupa juga dilengkapi dengan lampu yang ada di bagian atas dari cerminnya. Di sebelah daripada wastafel sudah dilengkapi dengan toilet EcoFlush seperti ini ya teman-teman. Dan juga ada jet washer di sebelahnya. Lalu di bagian paling ujung adalah area untuk kamar mandi basah yang sudah dilengkapi dengan shower dan juga keran nih teman-teman. Kamar mandi ini sudah dilengkapi juga dengan 1 jendela kaca seperti ini. Keramik dinding di sini memakai 2 motif keramik ya teman-teman. Ini adalah keramik yang sama dengan keramik kamar mandi di lantai bawah nih. Lalu untuk tembok satunya memakai keramik yang berwarna putih dengan motif marmer mirip dengan homogeneous tile yang dipakai di lantai di luar ruangan. Untuk lantai kamar mandinya sendiri masih sama seperti kamar mandi yang di lantai 1 menggunakan homogeneous tile 40 cm x 40 cm dengan motif marmer ya teman-teman.
Nah, untuk memisahkan antara kamar mandi kering dan juga kamar mandi basah, bisa banget nih kalian tempatkan divider dari kaca yang mungkin separuh aja nih teman-teman. Jadi tetap bisa lewat, tapi kalau kita mandi, air dari showernya itu tidak muncrat sampai di area kamar mandi keringnya. Jadi buat kamu para expertisen yang ingin membeli rumah di Grand Duta City, Cluster Pasadena, Bekasi, kamu bisa mendapatkan promo-promo gratis biaya BPHTB, gratis untuk biaya akad, lalu juga ada free kanopi, free smart home, free smart door lock, dan juga gratis 1 buah unit AC. Untuk tipe rumah terbaru tipe Thompson ini cocok banget untuk kamu yang mempunyai single income maupun joint income 15 juta rupiah per bulan. Buat kamu yang ingin tahu lebih lanjut tentang info rumah ini, price list-nya, ataupun survei, bisa hubungi aku di nomor yang ada di layar, atau kamu juga bisa menghubungi sosial media kami yang lain. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng ya, untuk kamu supaya tidak ketinggalan berita-berita tentang properti lainnya. See you!